Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Salam sehat untuk semuanya. Kita kembali ke pertemuan kedua di mata kuliah pengantar pendidikan ataupun mata kuliah ilmu pendidikan. Ya, sesuai dengan rencana pembelajaran, maka di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan manusia dan pendidikan. Apa hubungannya manusia dengan pendidikan? Jadi sebenarnya pendidikan dan manusia itu sangat terkait erat. Karena apa? Karena manusia itu adalah objek sekaligus subjek dalam pendidikan, sehingga pasti ini ada hubungannya. Lalu hubungannya itu seperti apa sih sebenarnya manusia dan pendidikan itu? Maka pertama tentu kita harus menganalisis dulu apa itu manusia. Nah, di layar ada 3 makhluk hidup yang ada di muka bumi ini: hewan, tumbuhan, manusia. Apa bedanya manusia dengan kedua makhluk hidup ini, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini? Kalau bernafas, kita sama-sama bernafas ya. Kalau hidup, kita sama-sama hidup. Kalau kita butuh makan, kita juga sama-sama butuh makan. Hanya metode strateginya saja yang berbeda. Tumbuhan makan dengan air di dalam tanah ya. Hewan juga makannya dengan tertentu. Ada yang hewan makan herbivora, ada yang karnivora itu ya. Manusia juga seperti itu. Nah, lalu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain apa? Kalian bisa lihat ya, kalau di makhluk yang paling kiri itu kan simpanse, yang katanya kalau menurut teori Darwin itu adalah asal muasalnya manusia itu dari simpanse ya. Nah, lalu sebenarnya manusia itu berbeda dari simpanse itu dari apanya ya, kalian bisa analisis ya. Bedanya adalah pada kemampuan berpikir ya. Kalau hanya otak, kita juga sama-sama punya otak, simpanse juga punya otak ya. Bahkan ayam ya, yang kecil pun juga punya otak ya. Ikan yang berenang di lautan itu juga punya otak. Tetapi yang berbeda adalah penggunaan otak itu, yaitu akal, yaitu berpikir. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain di muka bumi ini, adalah kemampuan berpikir. Maka dari itu, manusia itu disebut sebagai makhluk yang paling sempurna ya, karena tidak dikuasai oleh nafsu saja seperti hewan. Hewan itu kan hanya punya nafsu saja, nafsu untuk makan, nafsu untuk berkembang biak gitu. Nah, manusia dibekali dengan kemampuan untuk memilih mana makanan yang baik ya, mana cara berkembang biak yang baik gitu ya. Itu jadi manusia itu punya kemampuan berpikir yang membedakan, yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang utama. Nah, maka pengertian manusia juga dari perbedaan itu. Kalau di dalam bahasa Inggris man ya, manusia itu disebut man, yang artinya secara harfiah adalah ada yang berpikir ya. Atau kalau dalam bahasa Latin, manusia itu disebut homo sapien. Homo itu artinya yang dilahirkan ke bumi, sehingga kalau homo sapien artinya adalah yang dilahirkan ke bumi dan mempunyai potensi pemikiran serta kebijaksanaan. Nah, itulah homo sapien dalam bahasa Latin. Nah, dari istilah manusia ini sudah sangat jelas bahwa manusia itu spesial karena pikirannya, karena potensi pemikiran dan kebijaksanaannya. Nah, maka banyak filsuf di zaman dulu ya mendefinisikan manusia ya. Misalnya pertama adalah Socrates. Socrates itu punya pendapat bahwa manusia itu selalu ingin tahu, dan untuk itu harus ada orang yang membantunya. Kenapa? Karena manusia itu ya punya potensi berpikir, sehingga dia itu akan terus berpikir, ingin tahu segala hal ya. Kalau bahasa sekarang berarti setiap manusia itu selalu kepo ya. Kepo, selalu ingin tahu ya, itu. Maka kalau sekarang ada orang yang keponya berlebihan, ya itu wajar ya, karena dia sedang
mengembangkan potensi berpikirnya ya, karena ingin tahu gitu. Kemudian kalau menurut Plato, manusia itu terdiri dari 3 unsur, roh, nafsu, dan rasio. Nah, inilah yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Kalau makhluk hidup yang lain itu hanya punya roh dan nafsu ya, itu. Seperti tadi yang saya katakan, hewan tadi hanya punya nafsu untuk makan, nafsu untuk berkembang biak, dan tidak punya rasio. Kalau manusia itu punya rasio, punya kemampuan untuk berpikir. Oh, ini waktunya untuk makan, oh ini waktunya untuk menunda makan. Itu bisa. Nafsu manusia itu bisa dikendalikan melalui apa? Melalui rasio. Kalau hewan itu tidak, nafsunya alamiah ya, waktunya lapar ya makan gitu. Manusia tidak, waktunya makan waktunya lapar bisa saja ditunda makannya itu. Nah, itu dari 2 filsuf, Socrates dan Plato. Kemudian dari yang agak modern, Immanuel Kant itu menyebutkan bahwa manusia itu makhluk yang rasional, makhluk yang bebas bertindak berdasarkan alasan moral ya. Kenapa moral? Karena manusia itu bisa berpikir sehingga bisa menentukan baik dan buruk, bisa menentukan manfaat atau tidak itu. Nah, manusia itu juga kadang bertindak sebagai bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena manusia berpikir ya, itu tadi, ini manfaat bagi saya tidak, ya, ini kepentingan siapa, itu kan hasil dari berpikir. Itu. Nah, maka ada salah satu filsuf ya, modern, Jacques Martin, bilang bahwa manusia itu akan selalu berpikir terkait 3 pertanyaan. Siapa kita, ya, siapa manusia itu, di mana manusia, dan kemana kita akan pergi. Kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi, setiap orang pasti akan berpikir dari mana dia berasal dan kemana dia akan pergi. Nah, itu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu punya potensi berpikir tadi, sehingga pertanyaan itu akan muncul terus di dalam pikirannya ya. Kalau dalam agama saya berarti kemana kita akan pergi atau kemana kita akan pergi setelah kita mati, itu kan dapat kita raih kalau kita itu berpikir. Kalau kita tidak berpikir, mana mungkin kita bisa menjawab pertanyaan ini, 3 pertanyaan ini ya. Itulah potensi berpikir ya, yang menjadi potensi utama, yang menjadi potensi besar bagi seorang manusia. Oke. Nah, apa namanya, dari kemampuan berpikir tadi, maka manusia ini punya sifat-sifat dasar, sifat-sifat alamiah yang dimiliki. Pertama adalah kemampuan untuk menyadari diri ya, tadi karena ada 3 pertanyaan tadi, manusia selalu ingin tahu, maka manusia itu selalu akan menyadari dirinya ya. Kalau di layar kan kalian kan pasti selalu bercermin ya, setiap hari bercermin. Nah, itu kan sebenarnya adalah kemampuan menyadari diri ya, kan melihat ya, oh tubuh saya agak kurus, oh tubuh saya agak gemuk ya, oh tubuh saya kurang gizi sebenarnya, misalnya itu. Jadi kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri itu. Kemudian yang kedua, wujud sifat dasar manusia adalah kemampuan untuk bereksistensi. Bereksistensi itu maksudnya adalah kemampuan untuk menerobos ruang dan waktu ya, tidak terbelenggu oleh ruang dan tempat. Maka kalian itu kan akan punya kemampuan untuk mengenang masa lalu, kemampuan untuk berkhayal masa depan, kemampuan untuk memprediksi 5 menit ke depan itu ya. Sehingga kalian itu pasti akan setiap ada pilihan pasti akan ragu-ragu ya. Besok kuliah pakai baju apa ya, besok ketemu cowok idaman pakai baju apa. Itu karena kemampuan bereksistensi sebagai hasil dari kemampuan berpikir. Nah, kemudian sifat dasar yang lain adalah manusia itu pasti memiliki kata hati, atau yang sering disebut hati nurani ya. Sejahat-jahatnya penjahat itu pasti punya hati nurani ya. Pasti ada sesuatu yang membuat hati nurani itu pasti terketuk. Nah, maka manusia itu ya
pasti memiliki pengertian yang menyertai atau pemahaman yang menyertai tentang apa yang sedang dan yang telah diperbuatnya. Ya. Kalau kalian sering bertindak kemudian ada yang di dalam hati itu berbisik, ya, jangan, ini tindakan yang salah, ini tindakan yang buruk. Nah, itu berarti hati nurani kalian sedang berbicara. Nah, dari hati nurani itu maka muncul sifat yang keempat ini, yaitu moral. Ya. Berdasarkan suara hati nurani biasanya akan ditentukan nilai ini baik atau buruk, ya, manfaat atau tidak. Nah, itu baik atau buruk sesuatu itu tergantung dari moralnya. Nah, jadi kalau ada orang yang bermoral tidak baik, berarti dia itu tidak mendengarkan kata hati, karena hati nurani itu pasti selalu baik, ya, selalu baik. Hanya saja ada manusia itu yang dikuasai oleh nafsu sehingga hati nuraninya terpendam, ya. Karena potensi berpikirnya tidak dimaksimalkan sehingga nafsunya yang lebih menguasai daripada potensi berpikirnya. Nah, itu yang menentukan moral. Kemudian setelah tadi punya hati nurani, ya, kemudian ada nilai moral, maka manusia itu juga punya kemampuan bertanggung jawab, ya. Setelah melakukan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, dia itu akan pasti memikirkan tanggung jawabnya, ya. Misalnya kalian ini ghosting teman kalian, ya, janjian jam 1 tapi tidak hadir, ketiduran, tidak ada kabar. Itu kan meskipun kalian tidak minta maaf ke teman-teman kalian itu kan pasti punya rasa menyesal di dalam diri. Nah, itu bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi rasa bertanggung jawab itu pasti sudah ada di dalam diri masing-masing, ya. Semua manusia pasti punya ini, rasa tanggung jawab. Nah, kemudian sebagai hasil dari kemampuan berpikir juga, setiap manusia itu pasti punya rasa bebas, ya, rasa merdeka. Tetapi sejatinya rasa merdeka setiap manusia itu tidak mutlak, ya, tidak mutlak lalu bebas sebebas-bebasnya, tidak. Karena tadi manusia itu punya hati nurani, sekali lagi, punya moral yang membatasi, ya. Meskipun kalian bebas memikirkan sesuatu, tapi kalian tidak bisa melakukannya, ya. Karena apa? Karena terikat moral, ya. Misal kalian tuh berpikir, saya andai saja saya bisa korupsi 100 miliar misalnya, ya. Tapi kan kalian tidak akan melakukan itu karena itu dibatasi oleh moral bahwa itu tindakan tidak boleh, gitu. Maka yang bebas itu adalah pemikiran. Kalau tindakan itu masih terikat oleh kodrat manusia, oleh moral manusia. Kalau secara pikiran kan itu bebas-bebas saja, tidak terikat apapun. Nah, karena kalian terikat oleh nilai moral, maka setiap manusia itu juga pasti menyadari akan kewajiban dan hak. Tidak ada hak tanpa kewajiban, ya. Dan tidak ada kewajiban sebelum ada hak yang harus dipenuhi. Itu. Nah, terakhir, kemampuan yang dimiliki karena proses berpikir adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu tidak muncul karena selalu hal-hal yang menyenangkan, tidak, ya. Kebahagiaan itu muncul karena kita mengalami hal yang pahit kemudian punya hal yang menyenangkan, sehingga kita punya ini refleksi, punya kemampuan bereksistensi, ya. Punya kemampuan mengenang, saya itu pernah mengalami kejadian yang sangat pahit, sehingga ketika punya kebahagiaan yang sedikit, saya itu betul-betul merasakan kebahagiaannya. Nah, itu kemampuan seperti itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpikir, oleh manusia yang berpikir. Jadi kalau ada teman kalian yang hobinya itu mengeluh, sambat terus itu, ya, itu berarti dia itu tidak bisa menghayati kebahagiaan. Itu juga artinya dia itu tidak menggunakan akal pikirannya, ya, untuk menghayati kebahagiaan yang sedikit tadi. Nah, itu. Nah, ini 8 sifat yang akan selalu menempel atau akan selalu ada pada manusia yang berpikir, yang menggunakan pikirannya, yang menggunakan akalnya. Nah, dari sifat-sifat dasar tersebut, maka manusia itu juga punya dimensi dasar, dimensi yang utama yang melekat pada manusia. Yang pertama adalah manusia itu sebagai makhluk individu,
individu. Kenapa individu? Karena manusia itu makhluk yang unik ya. Satu orang dan orang yang lain itu berbeda ya. Maka kalau di biologi ada istilah DNA ya. DNA-nya itu kan pasti berbeda-beda kan, ada yang transkrip yang unik di DNA-nya itu. Nah, ini karena manusia itu unik, berbeda dengan yang lain. Nah, itu. Setiap bayi itu pasti punya tangisan yang berbeda ya. Bahkan orang yang kembar identik itu pasti punya sesuatu yang berbeda dengan kembarannya. Nah, karena manusia itu kodratnya memang manusia ya sebagai makhluk yang individu. Gitu. Nah, selain sebagai makhluk individu, manusia itu juga sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu untuk melengkapi keunikannya ya, melengkapi kekurangan dari keunikannya, maka manusia itu butuh orang lain untuk melengkapi. Nah, maka kalau di dalam agama, manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Karena apa? Setiap individu itu punya kekurangan, maka diciptakan pasangannya untuk melengkapi. Maka tidak ada pasangan itu yang sejenis, tidak ada, atau pasangan itu yang sama, itu tidak ada. Itu menyalahi kodrat manusia berarti sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu. Mana mungkin positif dengan positif gabung ya. Akan saling tolak menolak ya, positif dengan negatif. Karena apa? Hakikatnya adalah manusia itu makhluk individu, berbeda dengan yang lain. Agar sempurna maka harus bergabung dengan yang berbeda juga. Itu. Nah, manusia sebagai makhluk sosial berarti sebagai warga masyarakat ya, tidak bisa hidup sendiri ya, harus mencukupi kehidupannya, harus mencukupi kekurangan keunikan dirinya dengan kehadiran oleh orang lain. Nah, karena harus menjadi makhluk sosial, manusia itu perlu susila, perlu etika, perlu etiket, perlu moral untuk mengatur hubungannya tersebut. Oleh karena itu manusia juga disebut sebagai makhluk yang susila, makhluk yang mempunyai etika. Bagaimana mungkin manusia dapat berhubungan dengan manusia yang lain kalau tidak punya etika? Ini. Nah, etika itu meliputi nilai-nilai yang dihayati, nilai-nilai yang diyakini, yang dilakukan dalam perbuatan. Terakhir adalah manusia itu adalah makhluk yang religius. Artinya manusia itu pasti akan mengakui ketuhanan ya, apapun bentuk Tuhannya ya, apapun bentuk Tuhannya. Bahkan nenek moyang kita dulu kan animisme dinamisme ya. Kalau dalam pemahaman di sekolah dulu, animisme dinamisme itu percaya pada benda-benda yang punya kekuatan gaib ya. Sebenarnya mereka itu juga ketuhanan, hanya bentuk Tuhannya saja yang keris ya, atau yang pohon, matahari itu ya. Itu. Jadi setiap manusia itu pasti mengakui ketuhanan, mengakui sesuatu zat yang itu mengatur dirinya, yang menguasai segala hal. Nah, itu karena manusia sebagai makhluk religius ya. Dari mana seperti ini? Karena manusia berpikir ya tadi, kalau Jacques Martin tadi berpikir siapa kita, di mana kita, dan kita kapan, kemana kita akan kembali, kemana kita akan pergi ya. Sehingga manusia itu menjadi religius karena akan selalu bertanya itu ya, kemana setelah mati ya. Nah, nilai-nilai agama menyediakan jawabannya itu, kemana setelah kita mati ya, siapa kita, manusia itu seperti apa, itu kan disediakan oleh ilmu agama. Sehingga manusia itu sebagai makhluk yang religius. Nah, garis merahnya dari materi hari ini, benang merahnya adalah sebenarnya manusia itu makhluk yang terlahir dalam kondisi tidak berdaya. Meskipun punya potensi besar berpikir ya, punya potensi besar akal, tapi manusia itu lahir dalam kondisi tidak berdaya, tidak bisa menggunakan akal pikirannya. Maka tadi ketika lahir manusia itu makhluk individu, tetapi seiring berjalannya waktu manusia itu makhluk yang sosial, yang butuh bantuan dari orang lain untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan kemampuan berpikirnya, mengembangkan kemampuan akalnya. Nah,
Dengan bantuan orang lain ini, maka potensinya akan berkembang secara maksimal. Maka tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, ya. Tidak ada manusia yang bisa bisa menjalani kehidupan dengan sendiri di dalam rumah sendiri, tidak bisa, ya. Bahkan penemuan-penemuan hebat oleh penemu-penemu hebat itu kan juga dibantu oleh orang lain. Newton ketemu hukum gravitasi itu karena kemampuan berpikirnya, menghayati kejadian, menghayati kebahagiaannya ketika tertimpa apel misalnya. Atau Darwin itu menciptakan evolusi, ya, teori evolusi karena kemampuan berpikirnya. Dia bertanya, siapa kita, dari mana kita, ya, makanya dia langsung mencari asal usul, yang ketemulah si simpanse itu ya, sebagai nenek moyang, yang dianggap Darwin sebagai nenek moyang kita. Jadi pasti akan butuh orang lain, tidak mungkin sendirian untuk mengembangkan potensi tersebut, yaitu potensi berpikir. Dengan mengembangkan potensi berpikir itu, maka kita itu bisa menjadi manusia yang sejati. Nah, mengembangkan potensi itu merupakan dimensi kemanusiaan, dan dibutuhkan sebuah proses untuk pengembangannya yang disebut dengan pendidikan. Lalu ada pertanyaan, kenapa pendidikan itu semakin tinggi kok semakin mahal? Ya karena mengembangkan potensi itu semakin tinggi, semakin tua orangnya, semakin tua manusianya, itu semakin susah. Semakin dewasa orangnya itu kan pemikirannya juga semakin terbuka, semakin susah untuk diatur. Maka butuh metode, butuh strategi yang berbeda, butuh sumber daya yang banyak. Nah, itulah yang menyebabkan pendidikan semakin tinggi itu semakin mahal. Ya karena untuk mengembangkan potensi akalnya itu susah. Tuh. Kalau kalian pada waktu balita mengembangkan potensi akalnya mudah, tinggal ditunjukkan saja hal yang konkret. Ya. Tapi kalau levelnya sudah semakin tinggi, levelnya bukan konkret lagi tapi abstrak. Banyak pemikiran, banyak overthinking, banyak kemampuan bereksistensinya tadi. Nah, itulah yang menyebabkan pendidikan itu penting bagi manusia. Ya. Karena apa? Karena untuk menjadikan manusia itu layak disebut manusia, yaitu dengan menggunakan akal pikirannya. Itulah kenapa pendidikan itu disebut memanusiakan manusia, menjadikan manusia itu manusia karena itu, ya. Karena pendidikan mengembangkan potensi berpikir manusia, sehingga manusia itu menyadari bahwa dia itu manusia, dia itu tidak bisa hidup sendiri, dia itu harus membutuhkan orang lain. Tuh. Nah, itulah hubungan kaitan erat antara manusia dengan pendidikan. Pendidikan adalah mengembangkan ciri khas manusia, yaitu berpikir. Baik, saya kira itu untuk materi yang pertama ini di pertemuan kedua terkait dengan hubungan manusia dengan pendidikan. Akan kita sambung di pertemuan ketiga. Ya. Silahkan menunggu info dari saya untuk perkuliahan di pertemuan ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.